Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Falabiuda. Pertanggal 14 April 2022, BUMN melakukan rekrutmen bersama. Ada lebih dari 2.700 posisi yang tersedia dari lebih dari 56 BUMN. Nah, pastinya teman-teman bingung nih, kira-kira jurusannya teman-teman tepat untuk mendaftar di mana? Atau mungkin teman-teman merasa bahwa jurusan teman-teman termasuk jurusan yang mungkin lulusannya agak susah untuk mendapatkan lowongan pekerjaan. Nah, di BUMN ternyata ada beberapa posisi yang tersedia untuk semua jurusan. Nah, dari BUMN mana aja serta posisi apa aja yang tersedia, sebelum saya sampaikan lebih lengkapnya, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silakan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel saya ini. Jangan lupa untuk di like dan di share, biar semuanya tidak hanya menjadi kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang membutuhkan sama seperti kalian. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, di video ini akan saya sampaikan mengenai BUMN serta posisi apa aja yang tersedia yang menerima berbagai jurusan atau dari semua jurusan. Nah ini tentunya menjadi peluang buat teman-teman yang mungkin merasa bahwa teman-teman berasal dari lulusan yang sangat sulit untuk mendapatkan lowongan pekerjaan. Bahkan di lowongan pekerjaan BUMN ini juga tersedia untuk teman-teman lulusan SMA ataupun SLTA ataupun yang sederajat. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang mencari lowongan pekerjaan, silakan teman-teman semua penjelasannya dalam video berikut ini. Oke, teman-teman, untuk informasi pertama terkait dengan lowongan di BNN yang tersedia untuk semua jurusan, kita mulai dari Garuda Indonesia, di mana di sini ada dua posisi yang tersedia untuk semua jurusan, yaitu yang pertama adalah marketing analyst dan juga human capital business partner. Di mana untuk marketing analyst persyaratannya adalah fresh graduate yang menguasai Microsoft Office dengan baik, menguasai bahasa Inggris baik di tulisan maupun tertulis, dan juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Sedangkan untuk posisi Human Capital Business Partner sendiri persyaratannya adalah pengalaman di bidang HCBP minimal 2 tahun, memiliki sertifikasi di bidang SDM yang lebih diutamakan pastinya, dan juga yang pasti menguasai Microsoft Office dengan baik. Lalu selain dari Garuda Indonesia ada PT Pos Indonesia sebagai analis digital junior. Ini juga untuk semua jurusan di mana persyaratannya hanya memiliki kompetensi digital yaitu cloud engineer ataupun sistem administrator. Next dari analis digital junior sendiri ada supervisor human capital engineer level dari PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma. Ya, ini untuk sarjana S1 maupun diploma 4 dengan persyaratan manajemen SDM kalau bisa yang utama, tapi juga ini untuk semua jurusan juga bisa ya, artinya yang penting memiliki kemampuan dalam manajemen sumber daya manusia. Next ada Bank BTN atau Bank Tabungan Negara. Di sini ada 4 posisi yang tersedia untuk berbagai jurusan. Namun masing-masing format posisi itu juga memiliki diutamakannya. Seperti misalnya di Junior Branch Funding Sales dengan persyaratan pendidikan minimal S1, IPK minimal 2,75, berpenampilan menarik dan profesional, belum menikah, dan usia maksimal 24 tahun, belum berulang tahun ke-25 pada tanggal 31 Desember 2022. Untuk semua posisi ini persyaratannya sama, namun untuk latar belakang pendidikannya sendiri, kalau untuk Junior Branch Funding Sales, itu yang diutamakan adalah ekonomi, hukum, teknik, manajemen, dan juga ilmu komunikasi. Sedangkan untuk Branch Funding Support, itu juga sama dengan Branch Funding Sales, semua jurusan, namun diutamakan adalah ekonomi, hukum, teknik, manajemen, dan juga ilmu komunikasi. Lalu next ada Loan Officer, juga sama, semuanya sama sepertinya, semua jurusan namun diutamakan ekonomi, hukum, teknik, manajemen, dan juga ilmu komunikasi. Next, ada Bank Mandiri, bank lainnya yang ada di BUMN yang buka lowongan pekerjaan, dan juga ada dua posisi di sini yang menerima dari semua jurusan, yaitu banking staff, dan yang satunya adalah penempatan di head office Jakarta, sedangkan yang satunya adalah penempatan di regional Jakarta, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara, Papua, dan juga Papua Barat. Bisa untuk semua jurusan, namun diutamakan dari ekonomi, hukum, teknik informatika, sistem informasi, MIPA, ilmu komputer, ilmu komunikasi, dan juga hubungan internasional. Ini untuk banking staff di Bank Mandiri. Next juga ada bagian staff dari Bank Mandiri yang juga bisa untuk semua jurusan sama dengan posisi
di Mandiri Utama tadi. Sedangkan ini adalah Mandiri Tunas Finance dan juga Mandiri Taspen. Bisa untuk semua jurusan, namun diutamakan dari ekonomi, hukum, teknik informatika, sistem informasi, MIPA, ilmu komputer, ilmu komunikasi, dan juga hubungan internasional. Next, ada dari Inka atau PT Kereta Api Indonesia di sini. Nah, ini yang paling tunggu-tunggu, terutama buat teman-teman lulusan SLTA, bahwa di PT Kereta Api Indonesia juga menerima untuk teman-teman lulusan SMA. Di sini ada dua posisi, yaitu sebagai staf pemeliharaan jalan rel dan jembatan dan juga operator KPJR. Persyaratannya bisa teman-teman lihat seperti misalnya pria dengan tinggi badan minimal 160 cm untuk pemeliharaan jalan rel dan jembatan, sedangkan untuk operator KPJR tinggi badannya minimal 165 cm untuk yang lulusan SLTA. Sedangkan pada posisi pemeliharaan jalan rel dan jembatan juga untuk S1 ya dengan persyaratan IPK minimal 3, akreditasi prodi berdasarkan kelulusan adalah A, pria dengan tinggi badan minimal 160 cm. Sedangkan untuk operator KPJR ini untuk D3 ada IPK minimal 3,0, akreditasi prodi pada saat kelulusan A, pria, tinggi badan minimal 160 cm, dan juga memiliki berat badan ideal. Ini juga untuk semua jurusan, baik itu yang S1 maupun D3-nya. Begitu juga dengan teman-teman SMA, juga bisa mendaftar di posisi ini. Next, masih dari PT Kereta Api Indonesia, ada juga sebagai masinis dan juga teknisi pemeliharaan sarana. Ini juga bisa untuk teman-teman SMA, teman-teman D3, maupun teman-teman S1 dari berbagai jurusan. Tidak ada diutamakan dari jurusan tertentu, karena memang benar-benar untuk semua jurusan bisa mendaftar di sini. Bahkan untuk semua lulusan mulai dari SMA, D3, dan juga S1. Untuk posisi masinis dan juga teknik pemeliharaan sarana. Lalu untuk BUMN selanjutnya yaitu dari Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, ada dua posisi di sini untuk semua jurusan, yaitu sebagai video editor dan pengelola sosmed dan juga koresponden teks. Persyaratannya adalah untuk yang video editor itu mampu melakukan editing video pastinya menggunakan Premiere Pro ataupun Final Cut Pro, mampu melakukan editing video berita, feature maupun talk show, memahami pengelolaan sosial media, dan juga bersedia ditempatkan di Biro Lampung. Sedangkan untuk koresponden teks, ini peserta mampu membawa berita dalam bentuk teks, foto, dan video, mampu membangun jejaring, mampu menguasai penggunaan teknologi digital, adaptif dan inovatif, memiliki kemampuan analisa, dan ini khusus untuk putra-putri Papua karena nantinya akan ditempatkan di Papua Barat. Next ada Bio Farma. Next ada Bio Farma, posisi yang tersedia untuk semua jurusan di Bio Farma tersendiri yaitu ada sebagai medical representative, di mana ini adalah untuk sarjana ataupun diploma 4 dengan IPK minimal 3, maksimal usia 28 tahun, dan berpengalaman di bidang sales maupun marketing. Next ada Bank BRI, bank lainnya selain Bank BTN dan juga Bank Mandiri yang kali ini membuka kesempatan bagi teman-teman untuk melamar di sana, yaitu sebagai relationship manager. Ini untuk semua jurusan dengan persyaratan memiliki kemampuan komunikasi dan selling skills yang baik, memiliki kemampuan data analisis, dan juga pastinya harus berpenampilan menarik. Ini penampilan menarik ini yang mungkin kita bingung faktor menarik itu seperti apa, karena tiap orang menariknya berbeda-beda. Oke, next ada kawasan industri Medan. Nah, ini cukup menarik untuk persyaratannya karena ternyata di sini untuk penyandang disabilitas fisik, yaitu pria ataupun wanita dengan usia maksimal 28 tahun. Jadi BUMN juga memberikan kesempatan buat teman-teman yang memiliki keistimewaan, ya, baik itu pria ataupun wanita dengan usia maksimal 28 tahun, dengan pendidikan minimal S1, mampu mengoperasikan komputer dan juga menguasai sistem Microsoft Office, IPK minimum 3,25 untuk lulusan perguruan tinggi swasta, dan IPK minimal 3,00 skala 4 untuk lulusan perguruan tinggi negeri. Mampu berbahasa Inggris baik itu pasif maupun aktif, sehat jasmani dan rohani, dan mampu berkomunikasi dengan baik dalam melaksanakan tugas, disiplin, jujur, rapi, dan segala macamnya. Ini untuk posisi sebagai pelaksana ataupun admin di PT Kawasan Industri Medan. Oke teman-teman, itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan seputar lowongan pekerjaan dari BUMN yang sudah mulai dibuka per tanggal 14 April kemarin.
Semoga teman-teman mendapatkan banyak informasi yang bermanfaat dari video ini dan juga mempermudah teman-teman dalam mengambil keputusan kira-kira mau daftar di BUMN mana yang teman-teman minati. Oke, sebelum saya akhir video ini ada baiknya buat teman-teman yang belum subscribe channel saya ini silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel saya. Jangan lupa untuk di like dan di share biar informasinya tidak hanya berada di kalian aja tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Fala Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.